Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ima Yusmawati dengan NPM 20705270. Saya dari Fakultas Vokasi Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Balikpapan. Jadi di sini saya akan melakukan pengukuran dengan menggunakan metode RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Memasuki daftar isi, yang pertama yaitu definisi RULA, yang kedua pekerjaan yang dilakukan, yang ketiga hasil analisa, yang keempat pengendalian, dan yang kelima penutup. Yang pertama definisi RULA. Apa itu RULA? RULA itu merupakan metode yang menginvestigasi dan menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. Peralatan ini tidak memerlukan piranti khusus dalam memberikan suatu pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas, sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal yang ditopang oleh tubuh. Ini berdasarkan McAterney tahun 1993. Tahapan RULA yang pertama yaitu pengembangan metode untuk pencatatan postur bekerja. Di sini tubuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu grup A, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, juga grup B, leher, badan, kaki, dan kemudian diberi skor untuk setiap grupnya. Yang kedua yaitu perkembangan sistem untuk pengelompokan skor postur bagian tubuh. Dari tiap grup tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan selanjutnya akan diperoleh grand score dengan cara seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu pengembangan grand score dan daftar tindakan. Ini pembuatan tabel grand score dengan mengkombinasi skor C dan D diberi rating yang bernilai 1 sampai 7. Yang kedua yaitu pekerjaan yang dianalisa. Di sini pekerjaan yang akan kita analisa yaitu mengoperasikan mesin milling. Mesin milling adalah mesin pembuatan gear, kepala baut, dan lain-lain. Ada dua jenis mesin milling, yaitu mesin milling yang manual dan otomatis. Yang terdapat pada gambar yaitu mesin milling otomatis. Yang ketiga yaitu hasil analisa. Kita memasuki yang pertama yaitu arm and wrist analysis. Step satunya yaitu locate upper arm position. Seperti pada gambar, kalau step satunya itu bernilai plus 2, di mana posisi tangan itu pada derajat 20 sampai 45. Yang step 2 yaitu locate lower arm position. Sesuai pada gambar, kalau ini tuh mendapatkan skor plus 2 karena posisi tangan itu masuk ke dalam derajat 0 sampai 60 derajat. Lalu ditambahkan add plus 1 karena if either arm is working across midline or outside of body. Jadi sesuai dengan gambar dia tuh bekerja melewati garis tubuh. Dengan itu skor untuk step 2 yaitu 3. Step 3 locate wrist position. Seperti pada gambar, untuk step 3 itu plus 1 skornya. Karena pergelangan tangan itu bend from midline. Jadi dia hanya di satu garis lurus. Lalu untuk step 4 yaitu wrist twist. Di sini skornya plus 1 karena keterangannya yaitu if wrist is twisted in mid-range. Kita memasuki step 5 yaitu look up posture score in table A. Using values from step 1 sampai 4. Lalu letakkan skornya itu di table A yang seperti pada gambar. Karena step satunya skor 2, maka pada upper arm kita lingkari 2. Lalu step 2-nya 3, maka pada lower arm kita lingkari 3. Lalu step 3-nya 1, maka pada wrist position-nya kita lingkari 1. Lalu untuk wrist twist-nya skornya 1, maka di wrist twist itu kita dapatkan skor 1. Kita lingkari skor 1. Maka dari itu kita dapatkan skor 3. Karena kita seperti berdasarkan garis lurus. Lalu ditarik. Next. Step 6. Step 6 ini add muscle use score. Berdasarkan gambar, ini kita dapat lihat bahwa ini tuh bernilai 1. Bernilai 1. Karena dia tuh pekerjaan dapat dilakukan 4 kali per menit. Dan itu nih, posisi ini tuh bertahan lebih dari 10 menit. Lalu untuk step 7, add force atau load score.
Di sini skornya 1 karena if load 4.4 to 22 lbs intermittent. Jadi dia ini bisa beban ini lebih dari 2 kilogram kalau di dalam kilogram. Kalau saya tidak salah di dalam kilogram yaitu 2 kilogram. Maka dimasukkan ke table C. Ini tuh poinnya 5. Karena tadi postur skor yang A itu 3, ditambah 1, lalu ditambah 1 untuk Pascal score dan force load score, maka untuk step 8-nya yaitu berskor 5. Dilingkarkan di table C, dalam wrist and arm score-nya 5. Lalu, untuk yang bagian B, neck, trunk, and leg analysis. Ini nih, step 9, locate neck position berdasarkan pada gambar. Ini nih dapatkan skor 2, karena dia berposisikan pada derajat 10 sampai 20. Lalu, untuk step 10, locate trunk position. Kalau dilihat pada gambar, posisi punggungnya itu memasuki ke derajat 20 sampai 60 derajat, di mana ini mendapatkan skor plus 3. Lalu untuk step 11-nya legs, yaitu if legs and feet are supported. Dia posisinya berdiri, otomatis dia membutuhkan kaki. Jadi skornya plus 1. Next, yaitu step 12. Look up posture score in table B. Using our values from step 9 sampai 11 above. Lalu kita letakkan pada table B. Untuk yang neck posture score-nya, yaitu tadi skornya 2, lalu trunk posture score-nya tadi skornya 3, lalu untuk leg strength skornya 1, maka didapatkan skor 4 untuk table B. Maka step 12 didapatkan skor 4. Next, kita masukin step 13, yaitu add muscle score. Seperti sebelumnya, pada posisi B, dia itu mendapatkan skor 1, karena postur ini dapat bertahan lebih dari 10 menit, atau bisa diulang selama 4 kali per menit. Lalu step 14, itu mendapatkan skor plus 1. Lalu untuk step 15, find column in table C. Di mana pada table C, ini tuh wrist arm skornya sebelumnya bernilai 5. Lalu untuk neck, trunk, and leg skornya itu 6. Karena dapat dijumlahkan dari B-nya posturnya 4, skornya 4, lalu 1 dan 1, maka poinnya 6. Di sini di table C, mendapatkan hasil 7, di mana keterangannya investigate and implement change atau selidiki, investigasi ulang, dan lakukan perubahan. Maka kita memasuki ke pengendalian. Bagaimana? Yaitu posisikan tubuh sedikit lebih dekat dengan mesin. Ini kita sambil membayangkan posisi kerja yang sebelumnya. Lalu kita bisa kurangi skor di step 1 menjadi skor plus 1 atau 0 derajat dengan meratakan lengan atas karena badan jadi sedikit lebih dekat dengan mesin. Lalu kurangi skor step 10 atau trunk position dari nilai plus 3 ke plus 2, yaitu dengan keterangan 0 sampai 20 derajat. Dengan kata lain, tidak usah terlalu tunduk, karena tubuh sudah sedikit lebih dekat dengan mesin. Lalu, ini perubahannya saya hanya terangkan secara singkat, di mana wrist and arm skornya dari poin 5 menjadi 4, lalu neck and trunk and leg skornya dari poin 6 menjadi 4, lalu didapatkan final skornya dari 7 menjadi 4. Ini posisi sebelumnya, kita garis merahi karena kita sudah lakukan pengendalian, di mana posisinya ini sudah mendapatkan skor 4 dengan keterangan further investigation change may be needed, atau selidiki lebih lanjut karena perubahan mungkin akan diperlukan. Yang terakhir penutup, kesimpulannya yaitu pengendalian harus dilakukan saat didapat final score yang dirasa tinggi, sehingga tidak akan ada lagi pekerjaan yang tidak ergonomis. Dan lakukan penilaian secara diskusi itu lebih baik daripada melakukan penilaian secara mandiri, karena kita akan mendapatkan pendapat dari berbagai pihak.
Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.